Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sekarang sudah memasuki hari kedua ya untuk doa puasa kita pada malam hari ini. Bagaimana? Semua sudah makan ya? Nah, dengan puasanya hari ini bagaimana? Semua berjalan dengan lancar? Amin. Apa yang kita hadapi dan apa yang kita rasakan, kita itu tidak pernah sendiri. Karena kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian ini. Kita katakan, semua yang kurasakan, engkau juga merasakan. Semua yang kurasakan, engkau juga merasakan. Ku tak pernah sendirian, engkau yang sanggup menolongku. Semua yang ku hadapi, engkau juga menghadapi. Ku tak
doa pembuka, minta kesediaan Pak John yang memimpin kita di dalam doa. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami yakin ya Tuhan bahwa kalau pada malam doa puasa yang kedua, kami kembali boleh berkumpul di tempat ini. Kami sebagai anggota daripada tubuh Kristus mau menghayati akan malam kesengsaraan Tuhan, akan detik-detik di mana Tuhan menyerahkan diri, detik-detik ketika Tuhan menapaki jalan salib. Sungguh ini adalah satu peristiwa, sungguh ini adalah satu momen di mana kami boleh melihat betapa besar kasih anugerah Tuhan bagi setiap kami yang sudah mengalami keselamatan daripada Engkau. Biarlah kami semua yang datang pada malam ini, kami datang dengan hati yang bersyukur kepada Engkau untuk segala karya kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami boleh melewati malam ini dengan hati yang tertuju kepada Engkau. Melalui pujian, melalui firman, melalui doa, semuanya kiranya kami semakin boleh mendekatkan diri kepada Engkau. Pimpin ya Tuhan, dari awal sampai kesudahannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke sesi sharing, mari kita bersama-sama kita angkat pujian yang kedua. Dalam hidup kita itu begitu banyak sekali kepahitan, kesedihan, pergumulan yang datang silih berganti. Mungkin kadang kita merasa kita tidak sanggup menghadapi itu semua. Kalaupun Tuhan itu izinkan, itu terjadi di dalam hidup kita. Itu adalah suatu proses untuk membuat kita semakin dewasa dan kuat. Tuhan itu ingin kita selalu melibatkan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Dia yang selalu memberikan kita pertolongan dan harapan. Tidak, tanpa Dia kita tidak mampu untuk jalan sendiri. Ku dapat jalani
waktu kita persilakan untuk Bapak Ibu yang mau sharing untuk menyatakan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Siapa yang mau sharing? Ai Vivi?
sudah menguatkan kita untuk menyambut firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Persoalan yang kita hadapi saat ini, percayalah kalau kita itu semua bisa melewati. Karena kita punya Tuhan yang selalu ada bersama kita dan memberikan kita kekuatan, pertolongan yang tepat pada waktunya. Mari kita katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati kami Tuhan. Engkau yang bertindak Tuhan, memberi kami pertolongan. Anugerah-Mu yang besar Tuhan, melimpah dalam hidup kami. Bersamamu Bapa, kami bisa melewati semua itu Tuhan. Perkenanan-Mu yang meneguhkan setiap kami. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak Tuhan, dan memberi kami pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu
waktu dan waktu kita persembahkan. Mari jemaat sekalian, kita membuka satu bagian daripada Alkitab. Kita akan lihat bersama dari Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-42. Ya, kita baca dari ayat yang ke-42 sampai kepada 45. Yang tidur karena duka cita. Mari kita berdoa ya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini sekali lagi kami mau menggunakan waktu ini untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang menjadi satu pergumulan daripada Tuhan Yesus di Taman Getsemani, di mana dia menghadapi kegentaran, ketakutan, kengerian ya Tuhan. Dan pada saat yang sama kami melihat bahwa pergumulan yang begitu berat tidak membuat dia undur daripada apa yang menjadi ketentuan Allah bagi hidupnya, bagi misinya. Satu teladan yang begitu indah. Kami ingin belajar, kami ingin mendalami lebih jauh ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami di dalam perenungan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen begitu ya, adalah kadangkala seringkali begitu menjadi hal yang gampang, menjadi hal yang begitu mudah ya. Kalau orang itu menyalahkan Tuhan, kalau orang itu berubah setia kepada Tuhan, kalau orang itu merasa tidak dikasihi oleh Allah, tidak disertai oleh Tuhan. Pada saat apa? Menghadapi segala macam pencobaan, segala macam kesulitan, segala macam penderitaan, segala macam beban hidup di dalam apa yang dia hadapi tersebut. Nah ini adalah suatu hal yang pada umumnya terjadi di dalam kehidupan daripada orang Kristen gitu ya. Nah ada satu kesaksian di mana ada satu jemaat yang mengalami satu pergumulan dengan kesehatan. Pergumulan dengan kesehatan itu dia sangat serius ya, dengan kesehatannya itu yang mengalami gangguan, sehingga dengan kondisi yang terganggu kesehatannya itu dia sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan tentunya mungkin berdoa dan lain sebagainya. Tetapi tidak kunjung sembuh, tidak kunjung mendapatkan kelepasan daripada pergumulan kesehatan, daripada kelemahan yang dia hadapi. Nah, satu kali dia mendapatkan satu info dari orang lain yang mengatakan bahwa di tempat yang ada di Jawa itu gitu ya, pas orang ini tidak di Jawa ya, di luar pulau. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang suhu yang
hebat katanya ya. Suhu yang bisa memberikan satu janji kelepasan tentang masalah kelemahan atau sakit penyakit ini. Nah, di tengah-tengah kondisi pergumulannya, kelemahannya yang dia alami tersebut, maka orang ini menerima info tersebut dan menindaklanjuti. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke luar pulau ya, datang ke Jawa, lalu dia datang ke Semarang sana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi menurut ceritanya ya, orang yang menjadi suhu itu memberikan kepada dia beberapa nasihat, beberapa petunjuk, dan yang paling penting dia harus melakukan kayak semacam kembali kepada pemujaan gitu ya, daripada keturunan Chinese itu. Jadi untuk mengelola semacam kayak gerakan Tai Chi dan lain sebagainya begitu ya. Nah, dengan konsep-konsep yang seperti itu, latihan-latihan seperti itu, akhirnya katanya dia mengalami satu kesembuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu setelah terjadi hal yang seperti itu, maka jemaat ini akhirnya sudah melepaskan keyakinannya yang sebelumnya. Kalau sebelumnya di rumahnya itu ada gantungan salib, ada gambar Tuhan Yesus. Tetapi sekarang setelah mengalami hal yang diyakini satu hal yang luar biasa itu, lalu berganti apa rumahnya? Berganti yang merah-merah ya, altar gitu ya. Wah, jadi ada sudah satu sosok yang perlu dibersihkan, disembah dan lain sebagainya. Itu yang menjadi hal yang sudah ada di dalam kehidupan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kondisi daripada banyak orang Kristen ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sebenarnya yang menjadikan hal ini bisa terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, bisa baca? Jadi di sini ada, tentu saudara sudah tahu itu ya, ada langkah-langkah ya, ada jejak-jejak kaki di pantai atau di pasir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tentu sangat familiar ya, sangat kenal dengan puisi atau cerita ini. Ya toh? Ada yang tidak tahu? Ada yang tidak tahu? Baca sendiri kalau tidak tahu ya. Nah, ceritanya Bapak Ibu dikatakan ya, ada seorang yang bermimpi satu malam ya. Nah, di dalam mimpinya itu dia berjalan menyusuri pantai bersama dengan Tuhan. Nah, pada waktu dia melihat pantai itu, dia melihat bahwa alangkah indahnya begitu ya. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi di pantai itu ada dua pasang jejak ya, jejak kaki itu ya, yang sebelah kanan itu. Nah, itu ada dua pasang ya jejak ini ya. Kemudian setelah sekian lama berjalan menikmati kebersamaan dengan Tuhan, kemudian dia lihat lagi ya, bahwa di satu masa dalam kehidupan dia, kok tiba-tiba ada jejak kakinya itu cuman satu pasang saja begitu ya, satu pasang saja. Lalu dia tanya dan dengan kecewa kepada Tuhan, kenapa dalam saat-saat di mana dia melihat bahwa jejak yang sudah tinggal satu pasang itu justru begitu ya, saat-saat di mana dia mengalami kesusahan, kesulitan di dalam kehidupannya, satu kondisi penderitaan, kok jejaknya itu cuman satu tok begitu ya. Berarti di situ tidak ada penyertaan Tuhan. Berarti di situ Tuhan sudah membuang dia. Tuhan sudah meninggalkan dia. Tuhan sudah tidak peduli kepada dia. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menjawab dia begitu ya. Dia mengatakan apa? Tuhan menjawab, anakku yang kekasih, aku sangat mengasihi engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau ketika engkau mengalami pencobaan dan penderitaan. Sewaktu kamu hanya melihat satu pasang jejak kaki saja, pada waktu itulah aku sedang menggendong engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin orang Kristen itu senang sekali dengan puisi atau cerita ini begitu ya. Kalau mengalami kesulitan, kalau mengalami masalah,
kalau mengalami berbagai penderitaan, beban hidup yang menghadang, menghimpit, maka kita itu senantiasa mengharapkan, oh Tuhan, saya ingin mempunyai pengalaman senantiasa digendong oleh Tuhan, melewati ya segala masalah ini digendong oleh Tuhan. Nah, sampai-sampai ada orang Kristen itu yang lagu favoritnya yaitu cuman semata wayang. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Yaitu yang mengatakan di saat badai apa? Ya, terus ku akan terbang bersamamu gitu ya. Saya kalau nyanyi ya bagus ya, tapi lebih bagus tidak nyanyi. Nah, banyak orang Kristen itu yang ingin menjadi orang Kristen yang digendong ya, yang ingin menjadi orang Kristen terbang seperti Raja Wali. Semua orang Kristen mengharapkan hal yang seperti itu. Banyak orang Kristen yang cuma mengharapkan hal yang seperti itu. Kalau misalnya ada orang percaya mengalami kesulitan dan lain sebagainya, lalu dia berdoa mengharapkan supaya Tuhan melepaskan dia, mengangkat dia dari segala macam permasalahan. Salah tidak Bapak Ibu Saudara sekalian? Salah tidak? Hah? Salah apa benar? Salah tidak? Kalau ada misalnya kita mengalami kesulitan dan lain sebagainya ya, lalu kita berdoa, angkatlah, singkirkan masalah ini, ya, gendonglah saya, bawalah saya terbang. Salah tidak berdoa seperti itu? Tidak. Terus salahnya di mana? Hah? Tidak salah. Memang tidak salah gitu ya. Kalau kita berdoa seperti itu, berharap seperti itu tidak salah. Nah, yang salah itu yang seperti apa? Yang salah itu adalah kalau kita secara eksklusif hanya mau tahu hal seperti itu. Nah, itu yang salah. Iya toh? Hanya mau tahu secara eksklusif bahwa saya menjadi orang Kristen Raja Wali, saya digendong oleh Tuhan, saya dilepaskan, saya dibebaskan daripada segala macam permasalahan. Nah, saya cuma mau tahu itu, yang lain saya tidak mau. Kalau Tuhan misalnya menentukan kita, kalau Tuhan misalnya mau menghendaki kita menjadi Kristen kura-kura tidak bisa terbang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kura-kura itu cuma jalan di daratan, betul tidak? Dia harus melewati segala macam yang ada, hambatan-hambatan di daratan. Dia tidak bisa bypass seperti Raja Wali. Kalau Tuhan menentukan ya, kalau Tuhan menghendaki sesuatu yang baik untuk diri kita dengan apa? Memberi kepada kita kesempatan untuk menjadi orang Kristen seperti kura-kura, untuk melewati semuanya yang kita hadapi, menantang segala kesulitan ya. Kalau Tuhan mempunyai satu rencana seperti itu, bagaimana di dalam kehidupan kita? Nah, saya yakin orang Kristen yang seperti demikian itu adalah orang Kristen yang seperti jemaat itu, gampang berubah setia, gampang menyalahkan Tuhan, gampang merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Seperti cerita daripada jejak ini begitu ya. Di manakah engkau pada saat aku sedang mengalami segala kesulitan hidup? Ada seorang penulis buku ya, saya suka sekali dengan dia ini, Philip Yancey. Kemarin waktu kasih renungan singkat juga saya mengutip dari dia. Nah, dia memberikan satu observasi. Dia mengatakan apa? Observasi. Dia mengatakan ada perbedaan yang sangat-sangat kontras antara orang Kristen di negara-negara makmur dengan yang di negara miskin. Apa kontrasnya? Kalau orang Kristen di negara-negara makmur itu cenderung berdoa apa? Isi doanya itu apa? Nah, Tuhan ya, singkirkan pencobaan ini, singkirkan segala kesulitan ini daripada kami, angkat semua masalah. Nah, ini kalau orang Kristen yang ada di negara makmur. Tapi beda lagi kalau orang Kristen yang ada di negara-negara yang miskin ya. Misalnya dia pernah mendengarkan para narapidana, kemudian orang Kristen yang teraniaya, yang masuk penjara.
Kemudian mereka yang hidupnya ada di negara-negara yang miskin, justru doanya itu berlainan sekali. Doanya itu menjadikan sesuatu yang kontras. Yaitu apa? Tuhan, beri kami kekuatan untuk menanggung pencobaan ini. Beri kami kekuatan untuk bisa melewati semua yang menjadi halangan, kesulitan di dalam kehidupan kami. Nah, kenapa orang Kristen di negara makmur itu cenderung doa secara demikian, secara kebanyakan, secara eksklusif? Oleh karena mereka dimanjakan, oleh karena mereka mengalami kehidupan yang enak dan lain sebagainya, sehingga dengan kemakmuran hidup mereka tidak mengalami satu latihan rohani, satu latihan melalui kekerasan hidup, satu latihan melalui kesulitan, ya, beban yang ada untuk bisa melewatinya bersama dengan Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan yang baru, mengalami bagaimana Tuhan tangannya tetap terulur, tangannya tetap ada bagi kita di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit sekalipun. Nah, orang-orang Kristen di negara makmur itu, ya, karena dimanjakan oleh segala kemakmuran, kekayaan, kemudahan hidup, akhirnya menjadi orang Kristen yang tidak pernah mengalami satu pertumbuhan iman yang dewasa. Pertumbuhan iman di mana iman itu teruji oleh kesulitan, teruji oleh segala beban hidup yang berat. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah ya satu perbedaan yang sangat mencolok sekali. Sehingga kita melihat bahwa kalau kita itu menjadi orang Kristen yang secara eksklusif hanya mau tahu, ya, digendong oleh Tuhan, hanya mau tahu, pokoknya dilepaskan, pokoknya ada mujizat, dan yang lain tidak mau. Saya yakin orang Kristen seperti itu belum melihat pengalaman-pengalaman hidup daripada tokoh-tokoh Alkitab yang mana Tuhan mengizinkan mereka, yang mana Tuhan, ya, tanda kutip membawa mereka ke dalam kondisi di mana mereka harus menghadapi segala macam tantangan-tantangan iman mereka yang harus dihadapi. Karena iman mereka harus menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita melihat, ya, apakah Tuhan itu selalu menjawab doa kita dengan yes, begitu ya. Kalau kita memohon, oh Tuhan gendong saya. Kalau kita memohon, oh Tuhan lepaskan saya. Oh Tuhan singkirkan masalah ini. Tuhan apakah selalu akan menjawab doa kita dengan jawaban yes. Pasti saya akan bertindak seperti itu. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, apa Tuhan akan seperti itu? Terus seperti itu? Apakah Tuhan Alkitab, Tuhan yang menyatakan diri dalam Alkitab akan bertindak terus seperti itu? Kalau kita lihat contoh di dalam Alkitab, ya, bahkan dari teks yang kita baca tadi, maka kita sudah mendapatkan satu gambaran yang sangat jelas bahwa pada saat seorang figur juru selamat yaitu Yesus Kristus menghadapi satu kesulitan yang begitu besar, menghadapi satu tantangan, satu kegentaran, satu ketakutan yang menguasai dia, apa yang dia doakan Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang dia doakan adalah seperti tadi yang kita baca, ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tuhan juga berharap, betul tidak ya? Bahwa kalau ada kelepasan, bahwa kalau ada pembebasan, bahwa kalau ada jalan lain, bahwa kalau saya tidak perlu menderita, biarlah itu boleh saya alami. Biarlah itu boleh menjadi sesuatu yang saya lihat, begitu ya. Sehingga saya bisa tidak perlu minum cawan kematian. Pertumpahan darah tidak perlu terjadi. Nah, ini doa daripada juru selamat kita. Paulus juga pernah berdoa seperti itu. Ingat di mana? Ada yang tahu?
Paulus juga pernah berdoa seperti Tuhan Yesus ini, menghendaki supaya Tuhan berbuat sesuatu, menyingkirkan apa? Titik. Menyingkirkan apa? Ya, duri dalam daging, satu bagian daripada kehidupan dia. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berdoa 3 kali, dicatat di dalam surat Korintus itu. Tetapi Tuhan menjawab apa? Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, disinilah kita memiliki satu gambaran daripada Alkitab bahwa Tuhan yang mengasihi Yesus Kristus. Apakah Tuhan tidak mengasihi Paulus? Ada yang berani berkata Tuhan tidak mengasihi Paulus? Ada yang berani berkata Tuhan tidak menyertai Rasul Paulus? Saya yakin kalau kita berpandangan Tuhan tidak mengasihi Paulus, Tuhan tidak menyertai Paulus, itu satu kesalahan yang besar. Ya, karena Tuhan menyertai. Tetapi apakah penyertaan Tuhan selalu identik dengan pembebasan, kelepasan daripada segala kesulitan? Ternyata tidak di dalam Alkitab. Apakah penyertaan Tuhan, kasih Tuhan selalu sama dengan bahwa orang Kristen itu senantiasa digendong, senantiasa menjadi Kristen Raja Wali? Ternyata menurut kesaksian Alkitab tidak seperti itu, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus Kristus di Taman Getsemani tidak mendapatkan satu jawaban yes dari surga. Bahkan ada satu gambaran atau satu pernyataan yang mengatakan pada waktu Yesus Kristus berdoa kepada Bapa, kalau mungkin cawan ini berlalu daripadaku, maka surga berdiam diri. Surga silent, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau di kesempatan yang lain, pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Surga bersuara. Betul tidak ya? Apa yang dikatakan dari surga? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pada waktu Tuhan Yesus ada di satu puncak gunung, mengalami satu transfigurasi. Ada Yohanes, Petrus, dan Yakobus di sana. Lalu di sana juga surga bersuara. Ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi pada saat di Getsemani, saat detik-detik terakhir daripada penyelesaian misi keselamatan Kristus, di sana sang anak berdoa, Bapa, kalau mungkin cawan ini berlalu. Tidak ada suara dari surga. Surga silent, surga hening, surga berdiam diri. Bapa tidak menjawab yes terhadap apa yang diminta oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak berani dan salah sama sekali kalau berdasarkan surga berdiam diri, surga tidak bersuara, lalu kita berkesimpulan, di sana Tuhan membuang Tuhan Yesus, Allah Bapa membuang Kristus. Itu satu hal yang salah. Kalau Paulus berdoa 3 kali, cabutlah duri dalam daging, lalu dia tidak mendapatkan jawaban yes dari surga, dari Bapa. Kita salah besar kalau berkesimpulan bahwa di sana Paulus sedang ditinggalkan oleh Bapa. Paulus sedang tidak mengalami kasih daripada Bapa. Nah, disinilah kita harus punya satu pemahaman yang seimbang gitu ya. Jangan cuma mau tahu kuasa Tuhan. Betul tidak? Tetapi kita harus juga betul-betul mau berserah kepada kehendak Tuhan. Kalau kita cuma berorientasi terfokus kepada kuasa Tuhan, maka gampang sekali kita akan menjadi orang Kristen yang bisa cepat sekali menyalahkan Tuhan, cepat sekali berubah setia seperti jemaat yang saya ceritakan tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan belajar 2 hal dari
apa yang dialami Tuhan Yesus di Taman Getsemani ini. Apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Yang pertama, di tengah pengalaman Getsemani yang begitu berat ya, kita melihat bahwa Kristus itu terus dan tetap terfokus kepada Allah. Nah, dia di tengah-tengah konteks pergumulannya yang sedemikian sangat dahsyat itu ya, kita tidak bisa gambarkan, kita tidak bisa coba begitu ya, berempati kepada dia. Karena pengalaman dia di Getsemani itu sangat-sangat di luar daripada kemampuan imajinasi kita. Bagaimana pada malam itu dia yang tidak berdosa harus dalam waktu yang singkat di depan mata menjadi seorang seperti kriminal. Bagaimana di saat-saat seperti itu dia yang sebelumnya menjadi seorang yang betul-betul ada ya di dalam penyertaan perkenanan Tuhan. Tetapi sekarang ini justru harus mengalami satu keterpisahan karena sedang menanggung segala hukuman dosa manusia. Menjadi orang yang mengalami kematian dan mengalami segala hal yang menjadi hukuman terhadap hal-hal yang di mana Bapa itu jatuhkan murkanya kepada dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan. Karena semua manusia, tidak ada seorang pun yang punya pengalaman yang seperti itu. Ya, justru Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan yang sedemikian dahsyat itu, kita lihat bahwa Kristus tidak meninggalkan Allah. Kristus tetap terfokus kepada Bapa. Bahkan dia memanggil Allah sebagai Bapa. Nah, saya pernah membaca satu cerita daripada satu jemaat yang ada di Jerman ya pada tahun 1800 sekian. Nah, jemaat ini mengalami juga kesulitan yang sangat luar biasa sekali. Pergumulan hidupnya yang begitu berat itu. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Diceritakan bahwa dia satu kali di hari siang bolong, dia ada di tengah padang. Lalu dia menghadapkan mukanya ke langit ya. Lalu dia mencaci maki Allah. Lalu dia marahi Allah, dia marah, dia murka terhadap Allah karena pengalaman-pengalaman hidupnya yang sangat sulit. Dia melihat bahwa Allah itu bukan lagi sebagai Bapa, tetapi lebih sebagai monster menurut apa yang diceritakan itu. Karena kenapa? Karena membiarkan dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan dia. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa terjadi di dalam kehidupan daripada manusia, ya, mempunyai satu konsep tentang Allah yang begitu mudah berubah. Kalau Kristus kita melihat justru di tengah-tengah konteks pergumulan hidupnya yang begitu berat, dia datang kepada Allah. Dia tidak melihat Allah sebagai sosok yang lain, bahkan dia boleh memanggil dia sebagai Bapa. Banyak orang Kristen menghadapi kesulitan, kemudian lari meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus menghadapi beban, menghadapi salib, menghadapi penderitaan, justru dia datang kepada Bapa. Dia semakin intens pergumulannya dengan Allah Bapa. Disinilah kita melihat apa itu satu kesetiaan. Kesetiaan yaitu apa? Di tengah segala kesulitan, sekalipun menghadapi badai, sekalipun menghadapi ya segala beban yang berat, tapi saya tetap berkomitmen pada Tuhan. Saya tetap setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya hati dan komitmen seperti demikian ini, saya yakin Tuhan yang sekalipun tidak menjawab doa permohonan kita sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tapi tidak berarti tidak ada penyertaan Dia.
Tidak berarti tidak ada pertolongan daripada surga. Amin Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena yang kedua Bapak Ibu ya. Karena hal yang kedua yaitu bahwa Kristus sekalipun tidak mengalami mujizat, tetapi ada pembebasan, mujizat pembebasan. Tetapi Kristus mengalami mujizat penyertaan Tuhan. Nah, disinilah kita melihat ada perbedaan yang sangat besar, sangat mencolok antara banyaknya orang Kristen dengan Kristus. Yaitu apa? Yaitu kalau Tuhan Yesus itu ada masalah, lalu dia berada di hadirat Allah untuk apa? Berdoa. Berdoa, betul tidak ya? Bergumul di Taman Getsemani. Tapi kita lihat banyak orang Kristen ada beban hidup, lalu berada di hadapan Allah, hadirat Allah. Untuk apa? Berdosa. Kenapa berdosa? Ya tadi itu ya, ekspresi-ekspresinya mengeluh, menggerutu kepada Tuhan, sambat, untuk tidak sambit gitu ya, menyambit Tuhan. Lalu apa? Menyalahkan, marah pada Tuhan. Kemudian berubah setia, memutuskan hubungan dengan Tuhan. Jadi ada masalah, kemudian kita ada di hadapan Allah, lalu berdosa, bukan berdoa seperti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, dia melihat dan mengalami hal yang kedua. Kristus tidak mengalami akan mujizat pembebasan, tetapi mujizat penyertaan Allah nyata di dalam kehidupan dia. Apa buktinya? Firman Tuhan mengatakan seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi walaupun surga tidak menjawab bahwa cawan ini lalu daripada kehidupan Tuhan Yesus, bahwa jawaban Tuhan Yesus tentang salib yang boleh tidak terjadi, tidak diyeskan oleh Bapa. Nah, itu tidak berarti kalau jawaban no berarti tidak ada penyertaan Tuhan. Jawaban no daripada Tuhan adalah bahwa kamu harus setia kepada panggilan hidupmu. Kamu harus menyelesaikan misi penyelamatan yang sudah ditentukan di dalam kekekalan bagimu. Dan di dalam semuanya itu Bapa memberikan kekuatan. Bapa mengutus malaikatnya. Nah, malaikat yang hadir di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh Kristus itu adalah satu bukti bahwa surga tetap bertindak walaupun tidak memberikan jawaban yes terhadap pergumulan dan permintaan Tuhan Yesus. Tetapi ada cara Allah yang lain untuk apa? Untuk menyatakan penyertaannya kepada Kristus. Nah, disinilah kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kalau kita berdoa, bergumul dengan Tuhan, jangan cuma mau mencari kuasanya, jangan cuma mau cari mujizatnya, tapi mengesampingkan, mengabaikan kehendak daripada Allah. Kristus sangat yakin akan kuasa Allah. Paulus sangat berpegang teguh kepada kuasa Allah. Itulah sebabnya mereka berdoa, jikalau engkau menghendaki, maka duri di dalam daging bisa tersingkir. Jikalau engkau menghendaki, maka cawan pahit ini bisa terlewati. Tetapi satu hal yang sangat mereka tekankan di dalam doa-doanya juga, di dalam pergumulan mereka adalah apa? Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa. Ya toh? Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, maka orang Kristen yang seimbang, orang Kristen yang bertumbuh dewasa imannya adalah orang Kristen yang percaya akan kuasa Tuhan. Namun pada saat yang bersamaan kita juga harus terus mencari kehendak Tuhan, berserah kepada kehendak Tuhan. Sekalipun kehendak Tuhan itu sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Paulus. Siapa yang menyenangkan
mempunyai satu kesenangan menanggung duri dalam daging, kesulitan dalam hidupnya? Siapa yang merasa sangat menggembirakan menanggung salib seperti Tuhan Yesus? Saya kira tidak ada satu orang pun yang punya satu jiwa masokistik. Apa itu jiwa masokistik? Ada yang tahu? Yaitu satu kesenangan karena berada di penderitaan, bahkan mencari penderitaan karena menikmatinya. Nah, ini kan kelainan kejiwaan, betul tidak ya? Tidak ada orang yang seperti itu. Paulus pada waktu berdoa, cabut duri dalam daging ini. Nah, berarti dia bukan seorang masokistik ya. Kristus pada saat berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu, berarti dia bukan seorang yang menikmati penderitaan, mencari-cari penderitaan. Bukan. Kita adalah orang yang mau bebas daripada penderitaan. Kalau mungkin kita mengandalkan kuasa Tuhan, tidak salah. Tapi yang salah adalah kalau secara eksklusif, secara hanya itu yang kita mau tahu, yang lain tidak mau. Nah, belajar daripada pergumulan Tuhan Yesus, justru di tengah-tengah apa yang menjadi pengalaman Getsemani-nya, kita melihat satu hal yang seimbang. Tuhan Yesus tahu kuasa Allah, tapi Tuhan Yesus lebih mengutamakan kehendak daripada Bapa. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun kuasa mujizat pembebasan itu tidak terjadi, cawan tetap harus dia minum, salib terus harus dia alami, tetapi dia mengalami apa? Kekuatan, mengalami anugerah Tuhan. Paulus mengalami anugerah daripada Allah, sehingga dia berkata, di dalam kelemahanlah maka aku kuat. Karena kenapa? Karena kuasa anugerah Tuhan terus dinyatakan bagiku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kata lain, maka di dalam kehidupan daripada kedua tokoh ini yang menjadi teladan bagi hidup kita, sekali lagi kita diajarkan betul bahwa kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan. Tapi pada saat yang sama, mari kita bergumul dengan pribadi Allah yang saya yakin bahwa rencana kehendaknya jauh lebih besar daripada apa yang menjadi rancangan kehendak kita. Ya kan? Jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, disitulah kita harus ada satu penyerahan diri kepada Tuhan. Bagaimana menyerahkan diri kepada Tuhan? Ya, ini perlu latihan, Bapak Ibu ya. Perlu latihan dari hal yang kecil. Kalau anak kecil itu naik tangga, nggak mungkin dia dari anak tangga 1 langsung bisa naik yang ke-8. Betul tidak? Justru dia harus pelan-pelan, tahap demi tahap. Kesulitan-kesulitan yang kecil, ya, segala beban, hadangan dalam hidup yang kecil kita lewati bersama dengan Tuhan. Kita terus bersandar kepada Tuhan. Itulah pendisiplinan diri kita, pelatihan rohani kita. Supaya apa? Supaya ada kekuatan anugerah yang tetap bisa kita alami sekalipun di tengah badai. Nah, Bapak Ibu, saya yakin bahwa hidup kita bergaul dengan Tuhan adalah satu pergaulan yang sangat dinamis sekali. Kita diproses untuk apa? Menjadi dewasa. Kita diproses untuk menjadi orang yang semakin mengenal kuasa Tuhan. Ada satu perkataan yang juga sangat memberikan kita pencerahan ya. Tidak ada satu orang pun yang suka kegelapan. Ada yang suka kegelapan? Ya mungkin anak-anak gelap yang suka kegelapan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kalau kita ingin melihat bintang yang demikian indah di langit, maka kegelapan itu adalah satu hal yang tidak bisa tidak ada. Betul tidak ya? Kalau kita ingin melihat, kalau kita di Surabaya ini sulit melihat satu satu kayak di atas gunung yang
tinggi gitu ya, satu paparan gambaran yang begitu indah mengenai cahaya bintang yang begitu banyak. Nah, itu adalah suatu hal yang bisa kita lihat di dalam kegelapan. Betul tidak Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, di dalam pengalaman hidup kita, saya yakin bahwa di tengah kegelapan, kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau kita mencari kehendak Tuhan, tetap ada hal-hal yang indah seperti bintang itu yang kita boleh lihat dan kita ada kesempatan melihatnya justru di tengah-tengah kondisi kegelapan. Tadi Saudara David menyaksikan di tengah-tengah keadaan yang sangat rendah begitu ya, titik terendah mungkin di dalam pergumulan dia, ada seorang jemaat yang memberikan kalimat penguatan. Saya yakin kalimat penguatan itu akan mempunyai satu efek pengaruh yang terus diingat di dalam sepanjang hidup David. Betul tidak ya? Karena di dalam kondisi yang seperti itu, melalui kalimat itu, dia mengalami satu apa? Satu penyegaran kembali dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah di dalam menyikapi beban hidup pergumulan kita masing-masing, jangan kita menjadi orang yang begitu menyerah dengan sangat gampang berubah setia. Tapi biarlah kita tunjukkan bahwa kesulitan yang kita hadapi, kita tidak hadapi sendirian. Ada Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan bisa pakai kuasanya, tapi Tuhan bisa pakai ya kekuatan dan hal-hal kebaikan lain yang bisa Dia munculkan yang kita tidak terpikirkan. Dan biarlah di dalam semuanya itu kita menunjukkan sikap hati yang mau taat, yang mau berserah kepada kehendak Tuhan. Karena hanya dengan hati yang berserah kepada kehendak Tuhan, kita akan mengalami pengalaman yang jauh lebih indah, yang jauh lebih mendalam relasi kita dengan Tuhan. Dan itulah konteks kita boleh mengalami pertumbuhan iman kita. Naik tingkat lagi. Lulus ujian, naik tingkat. Tidak ya? Lulus kuliah, kita bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Kita sekolah rohani juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Didewasakan oleh kesulitan, oleh beban hidup. Karena itu biar kita terus terfokus dan bersandar kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami belajar satu hal, bergaul dengan Tuhan adalah satu pergaulan yang bukan cuma berorientasi kepada kuasa mujizat Tuhan, tapi lebih daripada itu kami diajarkan untuk menjadi orang yang mengenal akan kehendak Tuhan, kebaikan Tuhan dalam bentuk-bentuknya yang lain, penyertaan Tuhan dalam kondisi-kondisi yang tidak pernah kami pikirkan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengalaman daripada Tuhan Yesus yang dikuatkan di dalam pergumulan di Getsemani yang begitu berat. Pengalaman Paulus dengan duri dalam daging yang juga sangat-sangat tidak mudah dia lewati. Tapi semuanya boleh dia lewati karena ada kemampuan yang Tuhan berikan. Anugerah yang Tuhan siapkan bagi mereka. Kami yakin anugerah dan kemampuan itu tidak berubah. Dan boleh kami alami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan dan pelajari pada malam hari ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat pada malam hari ini. Yang pertama, kita berdoa begitu ya. Kita boleh melihat bahwa walaupun pemilu ini sudah berlalu dan mungkin begitu ya, banyak orang yang tidak sesuai harapannya, tetapi atau ada juga yang sesuai harapan, saya tidak tahu gitu ya. Tapi kita berdoa apapun yang terjadi, biarlah Tuhan yang terus memimpin akan sejarah daripada bangsa Indonesia ke depan. Dengan presiden yang terpilih, biarlah dia boleh menjalankan amanat ya yang diberikan oleh rakyat untuk melakukan menyelenggarakan pemerintahan yang adil, yang bersih, yang berpihak kepada rakyat
supaya sungguh-sungguh ada suatu hal yang baik daripada kepemimpinan yang akan datang. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami melihat ya Tuhan bahwa pemilu sudah berlalu, hiruk pikuk yang demikian besar sudah boleh ya Tuhan terjadi di belakang kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ke depannya untuk Indonesia dengan presiden yang terpilih, sekalipun yang terjadi ini mungkin ya Tuhan banyak sekali kontroversi, tapi biarlah kiranya Engkau mampu mengendalikan situasi, kondisi Indonesia, kehidupan politik Indonesia. Berdoa ya Tuhan untuk apa yang akan terjadi 5 tahun mendatang di dalam kepresidenan yang baru ini. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan juga boleh ada di dalam negara kami. Kendali Tuhan atas sejarah hidup bangsa Indonesia yang punya penduduk hampir mencapai 300-an ini ya juta ini ya Tuhan. Sangat menjadi hal yang perlu dipikirkan secara serius oleh kepresidenan pemerintahan yang akan datang. Biarlah mereka bisa menyelenggarakan pemerintahan yang sungguh-sungguh adil, dan kami berharap bergerak menjadi pemerintahan yang bersih, bergerak ya Tuhan menjadi pemerintahan yang mementingkan kepentingan rakyat ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan untuk semuanya ini, supaya Indonesia yang besar, Indonesia yang punya alam yang sangat makmur ini boleh melihat masa jayanya pada tahun yang mendatang ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk kondisi perekonomian ya. Kita tahu bahwa sejak masa COVID berlalu, kondisi ekonomi masih terus dalam keadaan yang tidak bisa seperti sebelumnya tentunya ya. Nah, kita berdoa supaya Tuhan juga tolong untuk kedepannya ini, agar orang-orang yang duduk di pemerintahan, menteri-menteri bidang ekonomi itu betul-betul bisa memikirkan, punya kebijaksanaan, ya, policy yang mengatur supaya ekonomi Indonesia ini kondusif untuk mengalami pertumbuhan, mengalami perbaikan, sehingga segala sektor pekerjaan, kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan bisa terjadi. Mari kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi ekonomi di Indonesia ini. Setelah pasca COVID ini ya Tuhan, kami melihat masih begitu banyak beban pergumulan yang berat, sehingga sangat menghadapi kesulitan untuk seperti sebelumnya ya Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan, biarlah melalui kementerian di bidang-bidang ekonomi, hal-hal yang mengatur kehidupan orang banyak, ya Tuhan, mereka mempunyai kompetensi yang duduk di bidang-bidang ini untuk mengatur, mengeluarkan kebijaksanaan policy yang sungguh-sungguh berdampak yang baik bagi masyarakat, yang mengkondusifkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya Tuhan, supaya ada lapangan pekerjaan yang semakin terbuka, supaya harga-harga boleh menjadi satu hal yang mengalami penurunan ya Tuhan, sehingga rakyat tidak kesulitan mendapatkan makanan, mendapatkan barang-barang kebutuhan hidup, sehingga mereka juga mempunyai kesempatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, tidak terjadi peningkatan pengangguran ya Tuhan. Kami serahkan harapan kami ini, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Mari kita juga berdoa untuk situasi keamanan ya setelah pemilu ini, setelah pengumuman KPU, maka kita melihat kalau membaca banyak berita di TV dan lain sebagainya mengikutinya, maka kelompok yang tidak menang itu akan mengajukan gugatan hak angket lah begitu ya, kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Dan sepertinya kondisi ini masih akan cukup lama ya kita lihat dan kita hadapi.
Nah, kita berdoa supaya biarlah mereka yang mengagendakan hal-hal demikian boleh tertib, boleh mengikuti semua aturan-aturan yang ada, tidak menciptakan kondisi yang buruk, yang chaos, yang akan justru memperparah keadaan di Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pasca daripada pengumuman KPU yang sudah menetapkan pasangan calon nomor 2 yang menang. Tapi kami melihat ya Tuhan bahwa pasangan pertama dan yang ketiga masih akan melakukan gugatan ini dan itu, masih ada agenda hak angket dan lain sebagainya. Oh Tuhan, kami berdoa supaya Engkau juga tolong di dalam semua proses hukum yang berjalan ini agar boleh bergulir dengan baik, agar boleh bergulir secara tertib, tidak terjadi chaos, tidak terjadi satu kondisi yang justru memperburuk, yang justru membuat Indonesia semakin mengalami kemunduran ya Tuhan. Engkau mau tolong ya Tuhan ke depannya di dalam semua pergerakan proses ini ya Tuhan. Kami serahkan juga hal ini, kiranya Tuhan berkenan ya turut campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga berdoa untuk negara kita yang terakhir. Mari kita menyerahkan juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan aksi intoleran ya. Kita menyaksikan, membaca berita di IG, di WA dan lain sebagainya. Ada banyak sekali pada saat umat Tuhan, orang Kristen mengadakan ibadahnya dihentikan, rumah ibadah ditutup dan diganggu dan lain sebagainya. Dan itu terjadi di banyak tempat di Indonesia ini. Nah, kita berdoa supaya hal-hal yang seperti ini boleh menjadi satu kenyataan yang berkurang pada masa mendatang. Supaya sikap intoleran ini boleh semakin mengecil, ya, boleh semakin rendah adanya. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk satu kenyataan di mana sebagai kaum minoritas kami, orang percaya kepada Engkau, saudara-saudara kami yang lain di daerah-daerah terpencil seringkali mengalami kesulitan, hambatan ya Tuhan. Gereja yang mau membangun sering dihambat, dihimpit ya Tuhan, dipersulit. Ibadah dihentikan, rumah ibadah ditutup dan lain sebagainya. Oh Tuhan, kami melihat kondisi-kondisi yang demikian ini, kami berdoa supaya tidak terjadi pembiaran, tidak terjadi kebuasan, tidak terjadi keliaran yang tidak terkendali ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mau tolong untuk kedepannya pemerintah yang akan datang ini mempunyai satu kepedulian terhadap hal yang demikian. Dan boleh ya Tuhan semakin bertindak tegas, bertindak tidak memihak, tidak semena-mena terhadap yang minoritas ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mau ya Tuhan menyatakan akan intervensi campur tangan Tuhan di dalam masalah hal yang sangat peka dan juga sangat kompleks dan pelik ini di dalam kehidupan umat Tuhan di Indonesia ini. Supaya kami gereja Tuhan boleh melihat ada satu harapan yang lebih baik untuk masalah kebebasan beribadah kepada Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita juga datang mungkin dengan segala macam persoalan di dalam pergumulan hidup kita, beban-beban, kesulitan, segala macam dilema yang tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan kepada Tuhan pada momen seperti ini.
Bapa yang ada di kerajaan surga, pada malam hari ini kami sudah berdoa syafaat secara khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan negara kami. Kami juga menyerahkan pergumulan pribadi kami masing-masing. Kami berdoa untuk jemaat rungkut di tempat ini ya Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan mereka, Tuhan juga senantiasa menyatakan kebaikan, menyatakan disiplin daripada Tuhan di dalam kehidupan pertumbuhan iman mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang mengalami kesulitan, masalah kesehatan. Tuhan mau juga tolong mereka. Khususnya mengingat pada malam hari ini untuk mamanya David yang tadi di-sharingkan, biarlah Tuhan akan ada di dalam kehidupan daripada Mama David. Imannya yang baru mungkin tersemai pada saat-saat kondisi kritis, Tuhan berikan anugerah supaya boleh di dalam kesempatan yang ada mengalami pertumbuhan melalui kesaksian daripada David, melalui kasih yang ditunjukkan oleh keluarga. Biarlah kiranya Tuhan pulihkan juga untuk kesehatannya ya Tuhan. Kami serahkan untuk jemaat lain yang mengalami hal yang sama. Biarlah kiranya mereka terus ya Tuhan memandang kepada Engkau. Terus ya Tuhan, tidak melepaskan tangan Tuhan. Tuhan berilah mereka kemampuan kepekaan rohani untuk hidup dan terus percaya setia kepada Tuhan dalam keadaan kondisi apapun. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk malam doa puasa yang kedua ini. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk selanjutnya akan kepulangan kami, biarlah Tuhan juga menolong. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita akan pujikan pujian Kami Memuji Kebesaran.
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menutup pada malam hari ini, mari bersama kita akan mendoakan untuk beberapa rekan yang dalam keadaan sakit. Mari doakan untuk Ibu Erni yang besok akan melaksanakan operasi. Kita memohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menopang, Tuhan yang memberikan kelancaran untuk operasi yang akan dijalankan. Kita juga mendoakan untuk C. Ervin yang sedang melakukan pemulihan. Kita mendoakan juga untuk cucunya Ipauve yang di dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan bagi setiap anak-anaknya. Kita berdoa, kita buka suara bersama. Bapa kami dalam surga, pada malam hari ini kami mengingat anak-anak dan kekasih Tuhan yang sedang sakit dan lemah tubuh. Kami mendoakan untuk Ibu Erni yang besok hari akan melaksanakan operasi. Tuhan tolong Engkau yang berbelas kasihan menopang dan menolong, memberikan kelancaran untuk operasi, untuk melepaskan penyangga dari lengannya yang sudah dilakukan operasi beberapa waktu lalu. Kami memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Engkau bercampur tangan, Engkau yang menuntun, memimpin para dokter, para perawat yang menangani, supaya juga boleh menangani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami mendoakan juga untuk C. Ervin, Engkau yang menopang di masa-masa pemulihannya setelah operasi. Tuhan tolong di dalam masa-masa ini juga boleh terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kau juga memberkati untuk cucunya Ipauve, dua cucunya yang sedang sakit dan lemah tubuh. Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, Engkau menjamah mereka, dan Engkau yang memberikan pemulihan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap anak-anak-Mu ini di dalam setiap masa-masa yang mereka hadapi pada saat ini, mereka boleh bersandar, berharap hanya kepada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya kita yang hadir pada malam hari ini boleh menjadi orang-orang yang tetap kuat di tengah-tengah semua pergumulan kita, dan mari kita pulang membawa berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan bersaat teduh, dan kita akan mendengarkan pengumuman dari panitia.